Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kekora Pasha. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia salah satunya dengan jalur perdagangan. Hal tersebut dikemukakan dengan munculnya teori-teori yang berasal dari India, Persia, dan Arab. Teori-teori tersebut adalah teori Gujarat dari India, teori Mekah dari Arab, dan terakhir teori Persia. Dari ketiga teori tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori Gujarat dari India. Teori Gujarat menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan perdagangan Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Gujarat, Timur Tengah, Eropa. Lalu, keterangan Marco Polo tahun 1292 yang menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk pemeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam dari India. Selanjutnya, yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Mekah atau Arab. Dasar teori ini adalah pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi pada tahun 574 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, padahal pengaruh mazhab Syafi'i terbesar waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang mempunyai kesamaan dengan gelar yang dipakai di Mesir. Yang terakhir atau yang ketiga, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia, pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Pendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya di Ningrat. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Indonesia, seperti mengenai peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Berikut saya akan menjelaskan beberapa cara penyebaran agama Islam ke Indonesia. Berikut cara-caranya. Yang pertama, perdagangan. Dikarenakan Indonesia berada di posisi yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga merupakan penghasil rempah-rempah, pastinya Indonesia akan banyak disinggahi para pedagang di seluruh dunia, termasuk pedagang Islam. Cara yang kedua yaitu dengan perkawinan. Banyak pengusaha lokal yang menikahkan putrinya dengan para pedagang Islam, karena pada saat itu pedagang Islam dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Dengan begitu, semakin banyak keturunan atau keluarga Islam. Cara yang ketiga yaitu pendidikan. Para pedagang muslim juga membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwahkan Islam di Indonesia. Cara yang keempat yaitu dengan kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia dapat dengan menggunakan media seni untuk memperkenalkan Islam ke penduduk pribumi. Cara yang kelima yaitu tasawuf. Penyebaran agama Islam ke penduduk pribumi dapat dilakukan dengan menyebarkan teosofi yang sudah bercampur dengan pemahaman masyarakat Indonesia. Karena pada umumnya
para pendakwa paham mengenai hal-hal magis. Dari beberapa cara yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan perkawinan. Dengan menggunakan hal-hal tersebut, Islam di Indonesia semakin berkembang dengan mudah, sehingga masyarakat pribumi dapat menganut agama Islam. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.